Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika. Ya arhamar rahimin, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita pertemuan online atau media Zoom, namun tetap kita memperhatikan dan kita disiplin, ya, menggunakan etika dalam pembelajaran online ini. Semuanya yang dianggap hadir, yang membuka kamera, yang tidak buka kamera, maka tidak dianggap hadir gitu ya. Kita mulai saja pada pertemuan kedua ini, saya langsung share uh, media pembelajaran kita. ID-nya belum dibuka, saya menggunakan ini ya, menggunakan materi yang ada di Untara ya. Ada di sekalian. Nah, ini pertemuan materi pembelajaran kita, yaitu tentang agama dan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berkata alima ya'lamu ilman. Artinya tahu atau mengetahui, atau dalam bahasa Inggrisnya knowledge ya, dalam sains. Nah, syarat-syarat ilmu pengetahuan yaitu ilmu itu sifatnya ilmiah sebagai persyaratan. Ilmu banyak berpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada terlebih dahulu. Jadi ilmu itu syaratnya harus objektif, ya, objektif. Artinya ilmu itu memiliki kajian yang terdiri dari salah satu golongan, ya, masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun dari dalam. Jadi kalau misalnya ilmu itu, ya, syaratnya harus objektif, tidak memihak ke sana kemari, ya. Artinya kalau kita menulis sebuah karya ilmiah itu kita bersifat netral, tidak berpihak ke golongan A, tidak berpihak ke golongan B. Maka ilmu kita itu akan menjadi pengetahuan dan diterima oleh semua masyarakat. Yang kedua, metodis. Artinya ada metodenya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Jadi ada metodenya atau jalan yang telah disusun oleh para ahli sebelumnya, sehingga ilmu itu kelihatan ilmiahnya, ya. Sistematis juga dalam perjalanan mencoba mengetahui menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai, terumus, ada rumusnya, ya, dalam hubungan yang teratur dan logis hingga membentuk sesuatu yang berarti secara utuh dan menyeluruh terpadu.
mampu menjelaskan rangkaian akibat yang menyangkut objek. Maksudnya, sistematis itu ada uraian yang teratur sesuai dengan disiplin ilmu, gitu. Tidak asal dan juga universal. Ilmu itu harus universal. Ya. Oh, ini lewat terus sebelumnya. Jadi ada syarat-syarat ilmu yang ini. Ya, ilmu universal kebenarannya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, gitu ya. Terus kedudukan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran ini yang perlu kita bahas yang menjadi poin pembacaran kita pada pagi hari ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menciptakan manusia secara sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Ya, nah kesempurnaan manusia untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada manusia agar mencapai kesempurnaan. Karena kalau manusia tidak mempunyai ilmu, dia tidak akan berkembang secara maksimal. Bahkan manusia yang dianggap bodoh lah, gitu, tidak berpengetahuan, maka dia itu tidak bermanfaat secara maksimal, gitu ya. Karena tujuan Allah menciptakan manusia itu supaya manusia bisa melaksanakan tugas khalifah. Ya, tugas khalifah itu artinya menjalankan tugas ketuhanan di muka bumi agar bermanfaat buat orang banyak. Supaya bermanfaat buat orang banyak, segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan ilmu yang ada, yang mereka miliki. Makanya kita nih, mahasiswa Raharja, beruntung menjadi orang-orang pilihan yang dijadikan oleh Allah untuk memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga pada saat kita menjalankan tugas khalifah Allah di muka bumi, kita akan punya pegangan, ya, punya pegangan. Nah, ini kaitannya Allah eh, berbicara di dalam Al-Quran yang mengajak manusia supaya berpikir. Inna fil Inna fi samawati wal ar la ayatil lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum wa ma baina min dabatin ayatil liqaumi yuqinun. Gitu ya. Bahwasanya dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang melata ya batu ya yang untuk kaum yang meyakini dan pada penggantian malam dan siang hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit dan lalu dihidupkannya dengan air hujan sesudah matinya dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berakal. Nah, ini Allah mengajarkan kepada manusia supaya terhadap penciptaan langit dan bumi harus dipikirkan karena di dalamnya ada pengetahuan yang sangat bermanfaat buat kehidupan manusia. Bila mana manusia sudah mencapai ilmu pengetahuan, Allah memberikan jaminan kepada manusia dalam Al-Quran, ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Nah, beberapa derajat ini menurut para ulama ahli tafsir, derajat orang yang berilmu yaitu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu itu seperti perbedaan langit dan bumi. Jadi orang yang tidak berilmu itu di bumi,
orang yang mempunyai ilmu itu ada di langit itu. Dan setiap derajat itu, satu derajat itu yaitu sejauh langit dan bumi. Oleh karenanya, ya orang-orang yang beruntunglah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah menimba ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga diharapkan dia akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perintah berpikir menggunakan akal. Penciptaan manusia sengaja dilebihkan oleh Tuhan dengan terhadap makhluk lainnya. Kelebihan manusia terletak pada akal, yang agaknya makhluk yang tidak ada di karunia akal selengkap manusia. Ya. Artinya manusia diberikan akal itu untuk supaya dia berpikir secara rasional. Jadi ilmu itu rasional, ya, secara rasional sehingga manusia itu akan eh, bisa dikatakan ilmu itu bila mana secara empiris bisa dibukti nyatakan, gitu ya. Bukan hayalan atau bukan dari mimpi. Ilmu itu nyata. Ilmu itu nyata dan bisa dibuktikan secara empirik. Bisa diraba, bisa dirasa, bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan oleh panca indera, dan bisa berbentuk wujud hasil sebuah ilmu. Ya contohnya seperti komputer, ya komputer atau HP, semuanya itu hasil dari karya sebuah ilmu yang telah ditemukan oleh manusia yang tadinya sifatnya tidak atau tidak empirik, ya tidak kasat mata jadi menjadi kasat mata dan bisa berbentuk sebuah benda. Ya. Selanjutnya dari sekalian, ini perkembangan ilmu pengetahuan ya di era kejayaan Islam dari Bani Abbasiyah di Baghdad. Ya berbagai berbicara ilmu pengetahuan dalam sejarah ilmu Islam ya, sejarah Islam yaitu tidak lepas daripada masa Daulah Abbasiyah, sebuah pemerintahan yang didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Sebenarnya sebelumnya Abbasiyah ini ada Muawiyah gitu ya. Ini karena perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat besar di masa Abbasiyah. Kalau Muawiyah itu peletakan pertama nanti akan dibahas di bawahnya ya. Nah, sebuah pemerintahan yang didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Abdullah Sofwan bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, lebih dikenal dengan sebutan Abul Abbas As-Soffah. Ya, masa Daulah Bani Abbasiyah. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan ini sangat luar biasa. Ya, ya, yaitu pada saat masa Khalifah yang kelima, yaitu masa Abu Ja'far Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah salah satu penemu piano, gitu ya. Pada beliau bukan cuma sekedar ini, beliau sangat senang dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang menciptakan piano pertama kali itulah Harun ar-Rasyid. Kemudian sebagai nilai persahabatan, ah, piano itu dihadiahkan kepada Karel Agung, ya Raja Romawi pada saat itu. Kemudian Harun ar-Rasyid ya bersama teman-teman yang ahli ilmu pengetahuan ya banyak menerjemahkan ya ilmu-ilmu pengetahuan dari yang ditulis dalam bahasa Yunani dan bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yaitu yang kaitannya dengan ilmu fisik, filsafat atau ilmu logika dan lain sebagainya seperti Al-Kindi, Al-Khwarizmi, ya Al-Farabi, ini para ahli-ahli filsafatnya. Kemudian di bahasa Bani Umayyah juga, ya ini di Bani Umayyah sekitar tahun 756 Masehi, ya 78 sampai 788. Ilmu pengetahuan juga sangat berkembang pada saat itu. Nah, pada saat itu bangsa
Eropa belum kenal dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Islam. Hanya dari tahun 700 sampai tahun 12 ya, abad 12 gitu ya. Itu kekuasaan umat Islam sangat luar biasa perkembangan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa pada masa kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah gitu ya. Sehingga orang-orang barat banyak yang belajar ya, belajar sama orang-orang Islam pada saat di mana pada saat masa-masa perang sabil ya, perang salib, maaf, perang bukan perang salib. Ya, ini perkembangan ilmu pengetahuan ya, seperti aritmatika. Nih, ada sekalian ahli matematika Al-Khwarizmi yang menemukan angka nol ini ya. Ini cikal bakalnya ilmu komputer. Kalau tidak ditemukan angka nol maka tidak akan adanya ilmu komputer. Beliau menggabungkan antara matematika eh, Yunani dengan matematika India. Akhirnya beliau menemukan angka nol. Nah, ahli kedokteran ya, Al-Hindi juga termasuk penulis buku Ar-Razi gitu ya. Terus juga Abu Qasim Al-Jahrawi yang ahli bedah mata, Ibnu Nafis penemu sirkulasi darah, Ibnu Sina ahli kedokteran, ahli sastra Ibnu Robi, dan banyak lagi ulama-ulama lain. Ini tinggal dibaca di sini ya, sejarah-sejarah orang-orang yang menemukan ilmu pengetahuan. Nah, ini saya ambil dari Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan ini di, sangat terkenal dengan Zeber, gitu ya. Zeber, beliau adalah seorang ahli filosof, logika, dan bekerja dalam bidang fisika kedokteran. Namun selain itu beliau juga memiliki keahlian yang sangat luar biasa di bidang kimia. Beliau mahir perkara prosedur pemisahan zat kimia. Ini ahli kimia, Ibnu Hayyan. Ya, Al-Khwarizmi tadi sudah dijelaskan ya, sebagai ahli matematika, penemu Al-Hindi. Beliau sebagai ahli filsafat, ahli kimia juga. Ya. Terus ini ada juga Ibnu Qurrah, ahli ilmu perbintangan atau astronomi, ahli matematika, Al-Batani gitu ya. Juga sebagai ahli dalam bidang astronomi. Ini Ar-Razi, beliau sebagai ahli kedokteran, sama dengan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi juga sebagai ahli filosof, dan Az-Zahrawi juga sebagai ahli ilmu sosial dan politik. Gitu ya. Ada lagi banyak kalau di dalam Al-Burjdani ya, kiprah terus Al-Batani gitu ya. Ibnu Haytham ya, beliau adalah sosok intelektual yang sangat luas dan sangat jenius, memiliki keahlian di bidang matematika, fisika, astronomi, dan kedokteran. Bahkan Al-Bainuri, gitu. Ini sejarah-sejarahnya ya, cuma sejarah-sejarah orang-orang yang menemukan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa dari kalangan ulama-ulama Islam. Mereka bukan cuma hafal ilmu pengetahuan saja, beliau hafal Quran, banyak mempelajari hadis, banyak mempelajari tafsir. Kemudian beliau mengimplementasikan ilmu pengetahuan itu, istilahnya Quran dan hadis itu dalam ilmu pengetahuan. Beliau mengadakan penelitian-penelitian dari mempelajari belajar matematika, belajar filsafat, dan belajar ilmu lainnya sehingga mencetuskan sebuah ilmu yang baru. Nah, Ibnu Sina ahli di dalam kedokteran. Terus juga ini tadi ahli astronomi juga ini ya Ibnu Hayyan. Ya, Ibnu Hayyan ini adalah beliau sosok yang ilmuwan matematika jenius dan juga yang karyanya yang fenomenal adalah Al-Jabbar ya, beliau. Dan penemu ini juga ya, di sini tuh perhatikan di tahun-tahun ini nih Ibnu Hayyan, Ibnu Haytham ya. Terus Imam Al-Ghazali, beliau ahli filsafat, ahli agama, dan ahli tasawuf. Sampai saat ini karya Al-Ghazali banyak dipelajari di Barat.
Tuh. Nah, ada sekalian, ya, berkaitan dengan tadi para perkembangan umat Islam dan ahli-ahli pada abad eh, ke-7 sampai abad ke-12 itu masa-masa kejayaan Islam. Diharapkan dengan perkembangan ilmu teknologi yang modern ini, ulama-ulama Islam harus bangkit karena pada saat ini kekuatan ilmu pengetahuan ini sangat dikuasai oleh Barat, gitu. Umat Islam, para ahli-ahli Islam mengharapkan agar kejayaan umat Islam pada abad 7 sampai abad 12 itu harus dirasakan kembali. Makanya orang-orang Islam maupun eh, kampus-kampus Islam sekarang sedang memadukan lagi antara ilmu pengetahuan, ilmu agama dengan ilmu teknologi. Sehingga diharapkan, ya, seperti adik-adik sekali, diharapkan dapat menjadi pencetus ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Jadi sehingga penelitiannya jangan hanya, ya, istilahnya menduplikat yang sudah ada dikembangkan, tapi ada kebaruan-kebaruan, ada inovasi lagi. Nah, diharapkan kita semuanya bisa memahami, istilahnya memahami beberapa ilmu pengetahuan yang baru, ya, dari penelitian-penelitian kita. Nah, disinilah adik-adik sekalian, itu perannya agama, ya. Perannya agama itu dengan ilmu pengetahuan. Namun, walaupun demikian, sebagaimana para ulama-ulama dulu Islam, ya, menemukan sebuah keilmuan, namun tidak terlepas daripada syariat. Artinya ilmu agamanya tetap berjalan, ilmu pengetahuan berjalan. Supaya apa? Supaya dapat mengimbangi pengetahuan agama dengan pengetahuan teknologi, harus bisa seimbang. Karena apa? Kalau hanya menonjolkan ilmu pengetahuan tanpa didasari akidah, ya, akidah yang kuat, maka orang akan terjerumus ke dalam kebinasaan atau perbuatan dosa. Contoh, orang yang pintar dalam ilmu pengetahuan, namun dia tidak dibekali oleh agama, dia akan bisa menjadi hacker, ya, dalam ahli komputer tuh, ya, ya, golongan hitam, gitu. Jadi ada ulama golongan istilahnya ilmu golongan hitam, ada ilmu golongan putih. Kalau golongan putihnya cyber, sebenarnya sama-sama hacker, cuman untuk menangkalnya, yaitu menangkal hacker, maka disebutnya cyber, gitu. Golongan putih. Kalau hacker golongan hitam. Nah, peranan agama di sini membimbing ahli ilmu pengetahuan agar menjalankan keilmuannya, mengamalkan keilmuannya sesuai dengan tuntunan syariat agama, gitu. Jadi sehingga ilmu itu bisa bermanfaat buat pemiliknya, ya, bukan hanya untuk kebahagiaan di dunia, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Sehingga ilmunya sangat bermanfaat dan memberikan maslahat kepada orang banyak. Nah, ini adik-adik sekalian secara singkat tentang pembahasan ilmu pengetahuan, ya, dan agama. Barangkali sampai di sini ada yang mau menjelaskan, silakan. Atau mau menambahkan, mau bertanya, silakan. Dari penjelasan di sini, atau ini masih ada waktu, ya, sekitar 19 menit lagi. Ada yang mau presentasi, silakan di-share aja di grup WA. Kemarin ada yang mau presentasi, ya? Lah kan, Iya, dia Repa hadir nggak nih? Oh, terus Jessica, Jaska, ya. Andira, Ardira. Silakan yang mau bertanya. Andika, ini gambar bola, ya. Oh, ya. Okta, terus di halaman kedua saya lihat ada Azahrawani, hadir nggak nih? Fatur, ini Revi, foto apa orang nah nih?
Repi Khosyah. Kurang, Pak. Kan? Ya. Vina Nailatul. Terus Rafi Zain. Rafi Zain, Nurfadilah. Dibuka kameranya ya. Biar biar apa terekam nanti karena akan dilaporkan ke kampus. Ya. Silakan kita diskusi di sini tentang kaitan ilmu pengetahuan dan agama Islam. Silakan. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan silakan. Halo, paham yang disampaikan ini? Pak, saya pengen nanya, Pak. Ya, Eh, tapi ini nggak terkait sama pelajaran sih. Kalau silakan. buat UTS itu nanti kira-kira soalnya berapa, terus gimana? Biasanya gitu. Oh gitu. Nanti di pertemuan 7 saya kita kan tatap muka ya. Nah, kita akan memberikan kisi-kisi. Ya, ini waktunya udah tinggal sedikit nih ya. Akan memberikan kisi-kisi. Nanti ingetin saya di pertemuan 7 itu. Ya. Kisi-kisi itu soalnya sekitar 25 untuk pilihan ganda. Terus 5 untuk esai. Nah, esai ini diambil dari tugas sehari-hari yang setiap minggu pertemuan itu. Ya, itu 5 soal kalau tidak salah. Saya ambil. Nah, makanya bagi Anda yang mengerjakan tugas secara konsisten, itu insya Allah bisa menjawab. Karena soalnya dari situ saya ambil ya. Sambilnya dari Dari situ tugas semua nanti berarti Anda ya, Pak? tahu. Ya, Soalnya dari tugas harian semua berarti, Pak? iya, soal semuanya dari tugas seharian, ya baik esai maupun pilihan ganda gitu ya. Makanya kalau yang mengerjakan tugasnya secara konsisten, itu insya Allah bisa menjawab gitu ya. Ya walaupun dikasih kisi-kisi, kalau tidak mengerjakan tugas maka Alhamdulillah. akan sulit menjawab gitu ya. Makanya kenapa saya kasih tugas setiap pertemuan itu untuk mengcover ya. Kalau misalnya ada nilai UTS-nya yang kecil, namun dia rajin mengerjakan tugas. Ya, kalau dia rajin mengerjakan tugas, maka berarti dia itu nilainya nanti bagus. Artinya begini ya, misalnya tugas UTS itu di UTS dia dapat 60. Kemudian karena dia rajin mengerjakan tugas, ya sesuai dengan arahan, dia itu dapat nilai 90 atau 95. Kalau yang sampai rapi semuanya sesuai dengan arahan di tugas, maka dia dapat nilai 100. Nah, 60 ditambah 100 berarti kan 160. Misalnya di UASnya dia dapat 80. Nah, berarti 240. Berarti kalau dibagi 3 dia nilainya itu sekitar 80. Itu bisa nilainya B plus gitu ya. 80 lebih itu ya. Kan nilainya akan plus. Begitu, ada sekalian. Makanya jangan diabaikan tugas itu, walaupun sampai saat ini saya belum nilai, karena nanti saya lihat dari yang konsisten mengerjakan tugas. Saya lihat, ya. Nanti salah satunya saya nilai semuanya tuh, yang enggak semuanya, tapi saya lihat teman siapa nih yang rajin mengerjakan tugas, terus nanti ada nilainya khusus. Siapa yang sudah benar, gitu ya. Beda-beda. Nanti ya oleh karenanya bagi yang mengerjakan tugas ya beruntung gitu ya. Nanti karena nanti nilai UTS-nya misalnya kecil bisa dibantu dengan itu. Kalau yang misalnya tidak mengerjakan tugas nih ya, nilainya 80 atau 90. Terus UAS-nya 80, UTS-nya 90, ini 80, 170. Dia tidak mengerjakan tugas dibagi 3. Berarti tetap aja nilainya jadi berapa tuh? 17 dibagi 3. Berarti sekitar ya di bawah 6 gitu. Berarti nilainya C gitu. Tapi kalau dia mengerjakan tugas dia bagus. Ya nanti kan untuk tugas mandiri itu dicampur dengan
digabungkan dengan kehadiran. Ya, karakter saat dia pertemuan di dalam kelas maupun secara online kelihatan. Oh, ini nih yang seperti ini nih Azhrawani tidak buka kamera, berarti etika dalam eh, pertemuan perkuliahan kurang kurang gitu. Fadilah gelap amat ini si Fadilah Okta, terus juga Muhammad Ilham gitu ya. Nah, begitu semuanya dinilai, ya dinilai secara secara keseluruhan. Itu beruntungnya kalau kita kuliah menggunakan AIDU. Jadi sekecil apapun yang kita perbuat dalam perkuliahan itu punya nilai, ya nilai tugas mandiri, nilai UTS, nilai UAS, dan termasuk kehadiran maupun karena karakter building juga ngelihat dari akhlaknya. Nanti insya Allah pertemuan eh, terakhir nanti ya setelah UAS baru kita eh, ada tes lisan baca Quran. Nah itu buat kesempurnaan nilai tugas mandiri. Ya, silakan ada lagi. Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, iya silakan Rashid. Perkenalkan nama saya Rashid Putra Wijaya dari Prodi SK. Ya, Nah, misalkan kita mau ini, Pak, kita kan punya ilmu nih. iya. Nah, untuk menyampaikannya ke orang yang lebih tua dari kita itu caranya biar sopan gimana ya, Pak itu? Jadi biar kita itu eh, tahu apa kata-katanya itu Pak, biar ya biar apa Ya, sih kata-katanya itu, Pak? iya. Iya, saya paham gitu ya. Ya, Nah, Pak. Terima kasih, Pak. ya, ilmunya ilmu apa nih? Ilmu agama atau ilmu IT atau ilmu apa aja gitu ya. Iya, ilmu apa aja, Pak? Ya, sebenarnya gini, ya kalau kita menyampaikan ilmu, ingin menyampaikan ilmu yang kita pelajari, tidak mesti harus formal seperti ini. Ya, kayak dosen kan memang formal dalam interaksi antara sama manusia, antara dosen misalnya memberikan tugas, itu juga termasuk tadi menjelaskan, kemudian memberikan tugas, itu juga sebagai pengarahan keilmuan. Kalau kita di masyarakat, kebetulan ada masyarakat kita nih yang malas kuliah, gitu ya. Misalnya dia malas kuliah, nggak mau kerja. Di situ kita bisa menyampaikan, jangan begitu, jangan malas. Kalau kamu nggak mau kuliah, kerja yang rajin. Karena manusia itu istilahnya dinilai dari usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rajin maka dia akan mendapatkan keberkahan gitu misalnya gitu ya. Rajin kerja, kalau kita mau kuliah kuliah, kalau kuliah mau kerja kerja sambil kuliah juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Nah, orang-orang yang kerja sambil kuliah itu punya nilai plus di hadapan Allah. Ilmu dapat, uang dapat, dan keberkahan gitu. Mau menyampaikan tuh bagaimana saja, ya cara caranya kita ngobrol biasa aja. Pokoknya ngajak orang berbuat baik, intinya gitu. Ngajak orang supaya rajin itu bagian daripada pengamalan ilmu. Ya, gitu ya, Sid ya. Oh iya, Pak. Ya, silakan yang Ya, lainnya. terima kasih, Pak. Waktunya tinggal 2 menit nih. Silakan. Vina mau nanya, kayaknya semangat nih Vina nih. Nah, atur, tur, mau nanya. Jangan ngelamun tur lagi kuliah kamu. Ayo, udah ngebayangin bakal jadi bos kayaknya nih. Bagaimana nanti kalau punya ilmu pengetahuan bisa bermanfaat buat orang banyak kayak Rashid gitu tuh. Patur begitu. Lagi ngeliatin apa Tur? Ayo, Rapi mana nih Rapi? Ada nggak Rapi? Rapi Zain Fernando.
Rasid sudah ada. Tadi Raffi belum dibuka-buka nih dari tadi. Berarti orangnya nggak ada nih. Walaupun lagi siap. Tidur, Pak, tidur. Oh, iya tidur ya. Dia sambil di jalan, Pak. Oh di jalan. Ya Iya. terus ini siapa nih? Oh ini kelas ini ruangan ini bagus semuanya dah ya. Udah saya barangkali ya. ah, Waktu tinggal 1 menit kurang. Nanti intinya nanti di tugas diselesaikan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Nanti buka iya, nanti buka di pertemuan 6 tugasnya ya. Pertemuan 6 Oke, ya. Pak. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ryan.